Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa, malam ini akan ada analisa saham requestan dari member free dan member premium. Oke, langsung aja kita mulai karena yang request saham lumayan banyak hari ini. Oke, langsung ke saham yang pertama ada WMPP. Oh ya, yang belum ikut grup free kita dan dapat watchlist setiap hari dan setiap sore, boleh langsung klik link di deskripsi ya. Oke. Untuk WMPP secara tren jelas dia masih downtrend ya. Kalau saran saya amannya sih tunggu dia breakout 141 deh. Nanti boleh taking profit pertamanya di 145, lalu setelah itu menuju ke 150 dan 155 gitu ya. Itu untuk amannya, boleh buy on breakout. Nah, tapi kalau misalnya penasaran ya boleh juga. Tapi kalau dia jebol 130 lebih baik buang dulu ya untuk si WMPP. Oke, lalu kita cek broksumnya. Hari ini dia jelas ada akumulasi ya dari IF. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung netral. Average-nya 147. Sekarang harganya 135, oke? Untuk WMPP segitu ya trading plan-nya ya. Lalu next ada Sliss. Untuk Sliss masih oke sebetulnya selama masih di atas 272. Nah, nanti kalau misalnya dia breakout 302, ya kemungkinan dia akan kencang arahnya gitu ya, akan naik kencang. Nah, di sini dia udah buat base, selama nggak jebol 272 harusnya masih oke untuk si Sliss. Lalu kita cek broksumnya, broksum hari ini masih biasa aja ya, nggak terlalu yang apa banget gitu. Lalu satu bulan juga masih cenderung distribusi kuat untuk si Sliss ini. Oke, semoga besok dikasih naik deh untuk Sliss ya, saya doain nih untuk Sliss. Oke, lalu ada ESA. Nah, untuk ESA sesuai ya, masih sesuai selama masih di atas 915 harusnya masih oke. Tapi kalau jebol 915 lebih baik out dulu. Ya, kalau dia mantul di 115 semoga dia bisa menuju ke 1020. Gitu ya, nanti arahnya naik ke atas. Kalau dia mantul di 915, tapi kalau jebol 915 lebih baik keluar dulu. Oke, untuk ESA secara broksum hari ini cenderung distribusi kuat. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat juga untuk ESA. Oke, next ada Sweet. Nah, jangan lupa dicatat trading plan ya. Untuk si Sweet ini dia ada gap di bawah sini. Kalau saran saya hati-hati ya. Hati-hati, kemungkinan dia akan menutup gap di area 113. Nah, nanti kalau misalnya dia mantul di 113 boleh dia diambil lagi gitu. Nanti semoga dia bisa naik lagi. Ya, kemungkinan sih dia akan tutup gap atau nanti boleh ambil kalau dia breakout 120. Oke, itu untuk Sweet. Lalu kita cek broksum hari ini biasa aja juga ya, cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung ada akumulasi ya dari kakak nih. Oke, semoga si Sweet ini menarik setelah dia tutup gap yang ada di bawah ini. Oke, saham berikutnya ada SDMU. Untuk SDMU ya, bentar. Oke, untuk SDMU kalau saran saya boleh tunggu di 80 ya. Nah, ini dia udah breakdown nih, boleh tunggu di 78-80 lah ya. 78-80 lah area situ, siapa tahu mantul. Di sini kemarin tuh udah saya peringatin ya kalau si Sweet ini dia membentuk pola rising wedge. Jadi hati-hati kalau dia breakdown support trennya di sini. Dan target penurunannya ya di sini 78 sampai 80 gitu. Oke, itu untuk SDMU. Cara teknikalnya, broksum hari ini masih cenderung distribusi lemah. Ya, di situ retail udah mulai masuk, semoga besok dia cut loss dan segera mantul. Nah, satu bulannya masih cenderung ada akumulasi untuk si SDMU ini. Ya, pantau di area yang udah saya bilang tadi lah, siapa tahu mantul di situ. Next ada WAPO.
Oke, Wapo dia breakdown supportnya ya di 159. Kalau saran saya ambil ketika dia breakout 159 gitu ya. Karena kalau dia nggak breakout 159 dulu, maka kemungkinan dia akan cenderung downtrend gitu. Nah, kalau breakout 159, maka dia berpotensi untuk menuju ke 168 gitu. Jadi boleh buy on breakout aja. Lalu kita cek Broxumnya, hari ini masih ada akumulasi ya. Cukup sepi ya untuk si Wapo ini, hanya 3.000-an lot saja. Satu bulannya masih cenderung ya bisa dibilang netral, sedikit netral gitu. Oke, itu untuk Wapo. Next ada TNCA. Oke, untuk TNCA sebetulnya menarik untuk dipantau besok ya, pantau besok nih. Ini cukup menarik nih TNCA, selama di atas 392. Tapi kalau jebol 392 lebih baik keluar dulu. Nah, nanti kalau dia breakout 412 aja, semoga arahnya menuju ke 440. Itu untuk TNCA ya. Besok menarik untuk dipantau si TNCA ini. Untuk Broxumnya masih cenderung biasa aja, cenderung netral. Satu bulannya masih cenderung distribusi lemah, average 444. Nah, sesuai sama yang saya bilang tadi ya, semoga bisa ke 444. Itu untuk TNCA. Next ada MDLN. Oke, untuk MDLN secara tren jelas ya dia masih cenderung downtrend. Untuk besok pertanyaan menarik atau enggak? Cukup menarik ya, seharusnya cukup menarik nih selama masih di atas 100 untuk si MDLN ini. Nah, tapi kalau jebol 100 lebih baik out dulu. Nah, ini seharusnya ya saya doain besok naik deh untuk MDLN ini. Lalu kita cek Broxumnya, hari ini masih cenderung netral sih untuk si MDLN. Kalau kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, itu untuk MDLN, pantau besok ya. Next ada JPFA. Oke, untuk JPFA dia selama di atas support ini sih harusnya oke, selama masih di atas 1370. Tapi kalau jebol 1370 lebih baik keluar dulu karena dia berpotensi untuk downtrend gitu. Atau nanti boleh ambil lagi ketika dia mantul di area 1330. Karena apa? Karena di sini masih ada support terakhirnya. Nah, kalau ini masih dijebol juga, kemungkinan dia akan downtrend parahnya. Karena ini adalah support yang cukup kuat sejauh ini. Gitu. Oke, itu untuk JPFA secara teknikal. Lalu kita cek Broxumnya. Hari ini cenderung distribusi kuat. Satu bulannya masih cenderung distribusi kuat juga. Oke, itu untuk JPFA. Next ada KREA. Oke, untuk KREA, waduh, dia breakout ya. Ini udah breakout area sini. Sebenarnya besok kalau dikasih naik lagi, ya untuk copet-copetan aja lah, jangan dulu diambil karena dia sudah terbang tinggi gitu ya. Sorry. Tapi kalau bisa besok koreksi tapi masih di atas 384, boleh diambil, nanti SL-nya di 380 gitu ya untuk si area. Tapi kalau udah naik kayak gini, kalau saran saya copetin aja lah ya. Nah, hari ini juga ada akumulasi dari AO dan XA. Nah, secara satu bulan juga akumulasi kuat nih, 321 average-nya. Harga sekarang di 400-an. Wah, ini udah tinggi banget. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini sekali di bawah turun nggak nanggung-nanggung nih biasanya. Akan jebol banget. Gitu ya. Oke, ini untuk sesi 1. Nanti akan ada sesi 2-nya. Nah, saham apakah itu? Masih ada banyak. Nah, saya sebutkan ya. Ada Same, MTWI, Buka, Wapo, dan kawan-kawan. Jadi setelah nonton video ini langsung klik link yang sesi 2. Oke? Thank you.